Saya Andes Mukhtar akan membacakan hasil rangkuman aspek keberatan ibu hamil HIV dan AIDS. Gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV dan AIDS yaitu ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia dan penurunan berat badan. Kemudian adanya infeksi Candida persistent, kondiloma angogenital, dan adanya tanda herpes simplex. Ibu hamil dengan HIV/AIDS mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan dan adanya demam lama lebih dari 1 bulan. Perubahan psikologi pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilannya karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Pada ibu hamil dengan HIV mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu sendiri. Komplikasi tersebut antara lain adanya rupture saat persalinan, bayi lahir cacat, berat bayi lahir rendah, bayi lahir prematur dan janin tertular HIV. Masalah psikologis adanya ambivalensi, perasaan ragu-ragu akan kehamilannya, depresi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap janin, bahkan dapat juga terjadi postpartum blues. Kemudian risiko penularan HIV dari ibu ke anak tanpa intervensi PMTC yaitu kehamilan 5-10%, persalinan 10-20%, kemudian menyusui 25-45%, termasuk ke dalam risiko tinggi. PMTC pada ibu hamil, antenatal yang teratur, universal screening HIV, kemudian obat antiretroviral atau ARV, kemudian operasi cesar elektif, kemudian tidak menyusui, follow up bayi baru lahir. Penata laksana persalinannya yaitu prinsip kewaspadaan universal, itu meliputi cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, penanganan alat medis tajam, penerapan budaya aman dalam kamar operasi dan kamar bersalin. Diagnosa pada bayi dan anaknya itu bayi tertular HIV secara klinis tampak normal. Penanda tersaingi adalah pneumonia. Gejala umumnya itu kelainan tumbuh kembang, kandidasi oral, diare kronis, hepatosplenomegali. Aspeknya itu pengkajian identitas ibu dan suami, riwayat kesehatan. Kalian mengatakan diare berhari-hari serta lemas, pusing, mual, muntah dan mengeluh nyeri pada bagian perut. Wajah kalian tampak pucat dan kurus, tanda vital abnormal. Kemudian riwayat penyakit dahulu, kalian mengatakan dulu pernah sakit diare dan demam. Riwayat penyakit keluarga, suami keluarga menderita HIV/AIDS. Kebutuhan fisik, psikologi, sosial, spiritual itu aktivitas, kalian mengeluh nyeri pada bagian perut saat beraktivitas. Kemudian seksualitas, penggunaan kontrasepsi. Kemudian psikologis, kalian takut bayinya tertular HIV/AIDS, kalian tampak menangis. Kemudian sosial, kalian merasa keluarganya mulai menjauhinya. Pemeriksaan fisik, IPPA, muka tidak odema, tampak pucat, adanya crosma gravidarum, mata simetris, konjungtiva agak pucat, sklera tertarik, mutu terdapat sistematitis, kebersihan kurang, abdomen, pembesaran perut tidak sesuai umur kehamilan, nyeri pada perut, palpasi Leopard 1-4, pemeriksaan laboratorium CD4 230 normal. Masalah keperawatannya fisik, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem persarafan. Masalah psikisnya perasaan tak berdaya, stres, merasa cemas. Masalah sosial, menderita tak berguna, ditolak. Masalah ketergantungan, membutuhkan pertolongan orang lain, intervensi dan implementasi sesuai dengan prioritas. Diagnosa keberatan, manajemen jalan nafas, manajemen cairan, manajemen hipertermia, manajemen nutrisi. Evaluasi itu menilai keberhasilan implementasi yang dilakukan dengan SOAP.
Selanjutnya HIV pada anak dan remaja, yaitu cara penularannya, metode transmisi, kontak seksual, paparan perkutan, membran mukosa, terdapat jarum atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh, waktu transmisi intrauterin, intrapartum, dan pasca persalinan. Faktor ibu yang menentukan transmisi dari HIV yaitu jumlah CD4 ibu rendah, adanya penyakit menular seksual, terapi zedrodin, kemudian selama kehamilan, viral load ibu tinggal selama hamil, masalah psikologis terkait dengan infeksi HIV pada anak. Pada anak, masalah bayi tidak dapat memahami konsep penyakit dan kematian bayi, dan balita memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perpisahan orang tua. Anak usia dini mulailah mengonsepsikan proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik. Kekhawatiran berpusat di sekitar tes prosedur medis usia pertengahan. Kemudian anak mulai mengerti yang salah pada usia 10 atau 11 tahun, pahami bahwa kematian itu permanen. Masalah remaja itu diagnosis sering menghasilkan penyangkalan, ketakutan, pemikiran, ketakutan ditolak oleh lingkungannya. Jadi gangguan dalam membentuk hubungan di luar keluarga. Kecemasan dapat menyebabkan kinerja sekolah yang buruk, depresi, isolasi, dan perilaku bertingkah. Beberapa kondisi yang meniru pada anak HIV: sindrom jantung, kontraksilisasi yang buruk, molekuliditas, gagal jantung, pneumonitis kronis, pneumonitis, intensitas sosial, limfosit, hiperplasia limfosit, paru, encephalopati atau myelopati, encephalopati, progresif demensi, supracortical, sindrom hematologi, purpura trombosit, opening, idiopathic lymphomati. Pengobatan perawatan anak itu pemeriksaan dini pada bayi dan pengobatan segera merupakan prioritas utama bagi bayi yang tertular HIV. Namun beberapa tes laboratorium dapat memerlukan waktu berminggu-minggu bagi seorang ibu untuk menerima hasil status HIV pada bayinya. Identitas pengkajian meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, diagnosa medis, nomor akad medis. Kemudian keluhan utama: sesak nafas, keluhan lainnya demam yang berpanjang lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan, infeksi pada perut dan tenggorokan disebabkan oleh jamur Candida, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, munculnya herpes zoster berulang, dan becak-becak gatal di seluruh tubuh. Riwayat kesehatan: biasanya riwayat kesehatan penyakit yang sama, adanya penggunaan suntik, jarum suntik, hubungan seks bebas atau hubungan seks dengan penderita HIV. Kemudian biasanya pada pasien HIV dan AIDS, anggota keluarganya menderita penyakit HIV, kemungkinan dengan adanya orang tua yang terinfeksi. Pengajian lebih lanjut juga dilakukan pada riwayat pekerjaan yang di tempat hiburan sebagai PSK, pola aktivitas sehari-hari, pola istirahat, gangguan adanya gejala seperti demam, keringat dingin pada malam hari, didukung oleh perasaan cemas dan depresi pasien, pola hidup dan latihan. Ada beberapa yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti bekerja karena menarik diri dari lingkungan. Persepsi: mengalami perasaan cemas, depresi, dan stres. Pemeriksaan fisik: gambaran pasien tampak merah, terjadi penurunan tingkat kesadaran, TD normal, frekuensi nafas meningkat, suhu tubuh meningkat, berat badan mengalami penurunan, kulit kepala kering karena dermatitis. Kemudian mata kognitiva anemis, hidung ada cuping hidung, gigi dan mulut adanya ulcerasi, bercak-bercak seperti krim menunjukkan kandidasi. Diagnosa: tidak efektifan jalan nafas, tidak efektifan pola nafas, diare, hiperglikemi, tidak mampuan menelan, nyeri kronis, nyeri berhubungan dengan agen pencendera. Bila itulah hasil rangkuman
keperawatan HIV pada ibu hamil, anak dan remaja. Sekian, terima kasih.